Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi, beraktivitas normal, merawat tanamannya dulur. Alhamdulillah dulur, di video kali ini kembali lagi dulur, kembali ke kebun jeruk siem madu dengan usia menjelang ke 3 tahun. Ini adalah buah pertamanya dulur. Dan untuk video kali ini saya ingin membagikan tips mengenai perawatan agar tanaman yang berproduksi untuk pertama kalinya terhindar dari stres. Karena untuk tanaman yang berproduksi untuk pertama kalinya dulur-dulur, biasanya setelah panen akan mengalami masa stres, dan ketika penanganan tidak baik maka pertumbuhan akan terhambat dulur-dulur ya, baik pertumbuhan tunas, batang maupun akarnya, dan kemungkinan bisa juga tidak berbunga dulur. Tapi untuk memulihkannya biasanya memerlukan beberapa waktu ketika tanaman terkena stres seperti ini dulur ya. Nah untuk itu dulur, untuk meminimalisir stres tanaman biasanya dulur ada beberapa step-step khusus ataupun langkah-langkah untuk merawatnya sehingga tanaman kita paling tidak terhindar dari stres yang berkepanjangan dulur. Nah untuk itu simak terus video di video kali ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe dulur ya. Nah untuk langkah pertama dulur-dulur ya, kita melakukan pemanenan untuk buah yang sudah siap kita panen dulur. Tidak usah menunggu terlalu lama dulur. Jadi ketika di pohon untuk produksi pertama biasanya ada beberapa buah yang sudah siap petik, silakan dipetik dulur. Tidak usah menunggu serentak dulur ya. Nah tujuannya apa dulur-dulur? Tujuannya yang pertama untuk mengurangi beban di ranting-ranting dan juga batang pohon dulur ya, sehingga untuk beban di ranting ketika buahnya banyak tidak mengalami patah dulur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk suplai nutrisi ke buah bisa lebih efektif lagi dulur-dulur ya. Karena untuk tanaman ketika berproduksi pertama kali biasanya buahnya akan sangat banyak. Nah tapi dengan keadaan ranting masih belum terlalu kuat dulur-dulur, nah sehingga perlu dilakukan penjarangan buah. Jadi untuk di pohon ketika buah sudah siap petik bisa dilangsungkan pemetikan dulur. Tidak apa-apa, tidak terlalu banyak, tapi itu akan sangat berguna dalam mengurangi beban di pohon dan juga di ranting-ranting pada buahnya dulur ya, sehingga untuk keefektifan nutrisi bisa lebih tersalurkan baik ke fase generatifnya dan juga fase vegetatifnya dulur ya, yaitu ke nutrisinya bisa sampai ke buah berikutnya, dan juga untuk pertunasan tidak tersendat dulur. Sehingga untuk tanaman kita selain menunggu waktu untuk penguatan batang dan juga ranting, perlu dilakukan penjarangan buah dulur-dulur ya. Nah itu adalah salah satu fungsi dari penjarangan buah atau pemanenan sejak dini dulur ya. Yang kedua dulur, melakukan penyepraian tepat waktu, apalagi untuk lahan saya yang ini dulur ya. Kemarin kan sempat dilakukan pemupukan. Dan untuk pestisida hari ini dulur, saya masih memakai fungisida Mancozeb. Untuk dosis saya berikan 300 gram per 200 liter air dulur-dulur ya. Saya tambahkan Belvo dengan bahan aktif sulfur sama dulur, dosisnya 300 per 200 liter air. Ini sebagai fungisidanya dan juga akarisida. Untuk pelekat saya memakai merek Lantis, saya berikan 150 per 200 liter air dulur-dulur.
Untuk pencegahan lalat buah, saya menggunakan Acephate dengan merek dagang Osada. Saya berikan dosis rendah dulur 100 gram. Untuk memperkuat inseknya, saya menggunakan bahan aktif MIPC dengan merek dagang Nip Cinta dulur. Saya berikan 150 gram per 200 liter air. Dan untuk Abamectin saya memakai yang 36 EC dengan merek dagang Triton. Saya berikan 150 ml per 200 liter air dulur-dulur. Ini untuk pencegahan trip dulur ya. Dan untuk nutrisi saya masih menggunakan kalium silika dulur. Saya berikan 10 tablet untuk 200 liter air dulur ya, dengan merek dagang Biosilak dulur. Dan untuk tambahannya saya menggunakan magnesium sulfat. Saya berikan 350 per 200 liter air. Nah itu tadi dulur-dulur ya, pestisida untuk penyepraian dan juga pemberian nutrisi dulur-dulur ya. Untuk kalium silika, dia merek dagangnya adalah Biosilak dulur. Selain mengandung kalium silika, dia juga mengandung agen hayati dulur ya, yang bisa dispraykan ke tanaman sehingga akan berefek selain untuk penguatan, baik penguatan buah, kulit buah maksudnya, penguatan ranting, ada kandungan agen hayatinya yang berfungsi sebagai penyubur dulur, penyubur tanaman, sehingga tanaman bisa jauh lebih kuat dulur ya dalam menghadapi pertumbuhan dan juga masa peralihan dari fase vegetatif ke fase generatif dulur-dulur ya. Dan ditambah lagi dulur, untuk kalium silika dengan merek Biosilak, dia ditambah juga dengan unsur hara mikro lainnya dulur, termasuk asam amino dulur. Jadi untuk kandungannya bisa dikatakan sudah komplit dulur-dulur ya. Nah saya tidak melakukan endorse dulur, cuma saya efeknya alhamdulillah sudah saya rasakan di tanaman saya dulur ya. Jadi bisa dikatakan ini sangat cocok dulur digunakan baik di lahan kering maupun lahan basah dulur-dulur ya. Efeknya sangat-sangat kelihatan dulur-dulur. Nah untuk tambahan nutrisi saya menggunakan magnesium sulfat dulur, karena kemarin setelah melakukan pemupukan biasanya saya menggunakan magnesium sulfat sebagai sarana dulu ya, sebagai ojeknya lah, bisa saya katakan seperti itu. Karena untuk unsur fosfat dan juga kalium biasanya akan sedikit lambat diserap oleh tanaman, sehingga fungsi dari magnesium sulfat dia berfungsi sebagai penyalur dulur ya, mempercepat penyaluran nutrisi fosfat dan juga kalium ke seluruh bagian tanaman, agar nanti hasil daripada pemupukan bisa lebih maksimal dan juga lebih jreng dulur ya. Dan untuk jeruk yang masih berusia muda, setelah selesai pemupukan pertumbuhannya pasti akan lebih cepat dulur-dulur, sehingga untuk ranting biasanya akan rentan dulur ya, akan terlihat lemah, karena salah satu dari fungsi dari pemupukan adalah mempercepat pertumbuhan dulur ya. Sehingga setelah pemupukan biasanya berserang beberapa hari, biasanya akan saya lakukan penyepraian dulur. Fungsinya penyepraian untuk setelah pemupukan agar tanaman bisa lebih tahan terhadap pertumbuhan yang secara langsung kita lakukan dulur ya akibat pemupukan. Nah seperti itu dulur ya perawatan yang kedua. Dan untuk yang ketiga, biasanya dulur-dulur ya, ada beberapa petani di daerah saya, senior saya, biasanya melakukan stressing air dulur. Tujuan stressing air adalah penguatan batang-batang dulur ya. Kita lihat tanaman sedikit kekurangan air, tidak terlalu kekurangan air dulur, sedikit layu ataupun tanda-tandanya biasanya untuk daun sedikit menggulung ke atas, tidak sampai rontok dulur ya. Karena kalau kekurangan, terlalu banyak kekurangan air juga tidak baik dulur. Biasanya sedikit menggulung ke atas baru kita aliri air agar nanti batang-batang dan juga ranting bisa lebih kokoh dulur-dulur. Nah untuk stressing air kemungkinan akan saya buatkan penjelasannya nanti di jeruk keprok dulu ya, jeruk keprok batu 55, kenapa membutuhkan stressing air. Nah insya Allah akan saya buatkan dulur. Nah itu tadi dulur-dulur ya
beberapa trik dan juga tips saya yang biasa saya lakukan ketika tanaman masih fase peralihan dulur, fase vegetatif ke generatif dengan buah produksi pertama dulur. Karena untuk tanaman yang masih berbuah pertama kali, ketika kita tidak melakukan perawatan yang cukup baik, ketika sudah mengalami stres, pasti pertumbuhannya akan terhambat, dan untuk memulihkannya itu memerlukan waktu dulur. Dan terlebih lagi ketika kita memaksakan untuk memaksimalkan buah sampai masak semua, itu sangat berbahaya dulur ya. Jadi ketika di tanaman sudah ada beberapa buah yang sudah siap petik, bisa dilakukan penjarangan dengan cara memanennya dulur. Tidak apa-apa, tidak terlalu banyak, tapi untuk itu bisa kita lakukan agar penyerapan nutrisinya bisa terus berlanjut dulur, agar tanaman yang masa peralihan unsur haranya terbagi dulur, tidak fokus ke buah tapi untuk pertumbuhannya juga bisa dilakukan, yaitu dengan menumbuhkan tunas dan juga pembesaran batang dan juga akarnya dulur. Nah, itu tadi dulur beberapa perawatan yang biasa saya lakukan untuk merawat tanaman agar terhindar dari cekatan stres dulur ya. Nah, dan juga dulur, pemberian nutrisi untuk tanaman yang masih fase peralihan seperti ini harus tepat waktu dulur. Karena untuk pertumbuhan, baik untuk membesarkan buah dan juga pertumbuhan vegetatifnya atau pertunasannya, harus kita lakukan pemberian nutrisi yang cukup dulur. Baik melalui pemupukan, pemberian kuhe kandang, dan juga melalui penyemprotan dulur ya, sehingga untuk nutrisinya bisa tercukupi, sehingga tanaman kita tidak mengalami stres dan yang akan berakibat tumbuhan ataupun tanaman jeruk tumbuh dengan kerdil dulur ya. Nah, itulah tadi dulur beberapa tips dan juga trik ya untuk merawat tanaman yang berproduksi untuk pertama kali. Nah, inilah tadi dulur keadaan untuk saat ini. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.